Shalom untuk kita semua. Umat manusia, khususnya pemerintah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia pada saat ini sedang berfokus dalam upaya mengatasi, menangani, dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Wabah ini sangat merugikan negara. Pemerintah menjadi bekerja ekstra demi mempertahankan keadaan ekonomi dan sosial yang paling terkena dampak buruknya. Namun, pada realitanya, respon masyarakat dari berbagai kalangan, golongan, banyak orang-orang yang tidak suportif, yang tidak sadar akan upaya pemerintah. Ini menjadikan meningkatnya resiko dan jumlah orang yang terjangkit virus corona, bahkan menyebabkan kesengsaraan dan bahkan kematian di sekitar kita. Nas yang menjadi respon akan realita ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 1-7 dengan perikop kepatuhan kepada pemerintah. Surat ini ditulis oleh Paulus untuk membela orang Kristen yang pada saat itu dicap atau difitnah sebagai musuh negara, sebagai pembuat onar, pengacau, dan penghasut yang merugikan negara. Selain membela, surat ini juga menyadarkan dan mengajarkan orang Kristen untuk tunduk kepada pemerintah, karena orang Kristen pada saat itu sebagian besar adalah orang Yahudi yang tidak akan tunduk kepada pemerintah yang bukan dari keturunan Abraham atau kafir. Dan apalagi juga kenyataan bahwa orang Kristen pada saat itu rentan untuk penganiayaan dari pemerintah. Kemudian, ayat 1 dan kedua berbicara tentang bagaimana orang Kristen harus takluk kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Takluk di sini berarti hupotasso dalam bahasa Yunaninya, yaitu hormat dan taat kepada pemerintah, bukan takluk atau tunduk dalam artian ditindas. Orang Kristen yang melawan pemerintah, ia sama saja melawan kehendak Allah. Oleh karena itu bisa mendatangkan hukuman atas dirinya, hukuman bagi dirinya sendiri, dan juga bisa berdampak bagi orang di sekitarnya. Kemudian pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa jika orang Kristen berbuat baik, ia tidak perlu merasa takut. Karena takut diartikan dan hanya terjadi jika orang berbuat salah atau melanggar ketetapan pemerintah. Kemudian jika kita berbuat baik, kita mendapat pujian yang berarti penghargaan, perlakuan baik, dan keuntungan dari pemerintah. Pada ayat keempat, dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Hamba Allah, walaupun pemerintah adalah hamba Allah, ia tidak segan-segan untuk menghukum siapapun yang berlaku salah atau berlaku jahat terhadap pemerintah. Makanya ia menyandang pedang. Pedang yang berarti pemerintah memiliki senjata, yaitu wewenang untuk menghakimi, memberi sanksi, memberi ketegasan, memberi hukuman terhadap mereka yang melanggar perintahnya. Tentu, pedang di sini juga berarti pemerintah menggunakannya demi keadilan sesama. Hal itu demi kebaikan bersama rakyat dan orang Kristen. Kemudian pada ayat 5 mengatakan bahwa orang Kristen perlu menaklukkan dirinya, yaitu rela menyangkal diri dan taat akan pemerintah. Bukan hanya oleh takut akan murka Allah yang bisa dinyatakan melalui pemerintah, tetapi juga dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati sadar diri, layaknya itu suara atau keinginan hati. Kemudian pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, itu merupakan contoh kewajiban-kewajiban yang menjadi hal utama yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh orang Kristen pada saat itu, yaitu membayar pajak, cukai, memberi rasa takut, dan memberi rasa hormat kepada mereka yang layak menerimanya, yaitu pemerintah. Ada dua inti dari nas ini. Yang pertama, takluk atau tunduk terhadap pemerintah karena pemerintah adalah hamba Allah. Namun takluk di sini bukan takluk kepada karakter, kepada individu, kepada personal dia yang memegang pemerintah, melainkan karena pemerintah itu sendiri pada hakikatnya adalah ketetapan dari Allah yang berkuasa atas kita dan demi kebaikan bersama. Karena hamba Allah juga bisa menjadi hamba yang baik, bisa juga menjadi hamba yang jahat. Karena itu Allah juga bisa menegur hambanya. Dan kemudian tidak selamanya kita akan merasakan penindasan jika pemerintah telah melenceng. Kita pun bisa mengingatkan pemerintah dan mendoakannya agar tetap melaksanakan kehendak Allah dengan benar. Kemudian melaksanakan kewajiban pemerintah dengan penuh rasa tanggung jawab, kesadaran diri, hikmat, dan pengamalan. Dan relevansi untuk kita pada saat ini ada dua. Yang pertama, kita sebagai warga gereja memiliki dua identitas, yaitu warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu kita harus taat kepada Allah dan juga kita harus taat kepada hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
karena pemerintah berasal dari Allah, dan ingat, itu untuk kebaikan kita. Kemudian yang kedua, memang contoh-contoh hal kewajiban yang ada di nas ini tetap diterapkan sampai sekarang. Tetapi kewajiban yang menjadi hal utama yang kritis pada saat ini, yaitu kita harus mentaati, menuruti, dan melaksanakan ketetapan pemerintah dalam mengatasi COVID-19, yaitu dalam hal peraturan, dalam regulasi, sistem, protokol kesehatan, social distancing, dan panduan pedoman dalam melaksanakan pola hidup baru. Kemudian, itulah yang harus kita taati dan kita harus takluk kepada itu. Dengan tulus dan penuh kesadaran, layaknya itu adalah ketetapan dari Allah, demi melalui, mengakhiri, dan memutuskan rantai COVID-19 ini. Ingat, segala sesuatu yang pemerintah upayakan demi kebaikan kita, itu berasal dari Allah. Jadi, mari berjuang bersama sebagai rekan suportif pemerintah untuk mengatasi perkara ini dan bukan menjadi musuh bagi pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa tulus dan setia padanya.